Oke, halo selamat sore buat sobat Ipsi yang ada di sana. Kita hari ini spesial banget nih ya karena udah di akhir pekan, jadi kita adain podcast kembali nih buat sobat-sobat Ipsi ya. Tentunya banyak sekali informasi-informasi yang penting dan menarik yang bisa kalian dapetin di Ipsi Education seperti itu. Oke, perkenalkan dulu dan selamat datang ya buat sobat Ipsi yang barusan join di sana. Selamat datang di podcast Dialog Digital Ipsi, tempatnya ngobrol asik yang bikin hari kamu makin seru. Oke, bareng aku Sasa. Di sini kita akan bahas hal-hal menarik tentang apa saja. Jadi buat kalian stay tune di sini aja, tungguin ya sampai nanti akhir episode seperti itu. Oke, guys. Bagaimana nih kabarnya buat sobat Ipsi yang ada di sana sekarang nih? Pekan kemarin itu kita bahas tentang liburan dan hari Natal nih ya, tentang perayaan hari Natal, kemudian tentang liburan-liburan di mana, yang tempat yang seru-seru seperti itu. Jadi gimana nih, kalian udah liburan? Apa masih rencana berliburan nih? Listnya di mana aja? Boleh komen ya buat sobat-sobat Ipsi di sana yang mau liburan atau yang sudah liburan nih, bisa komen di bawah ya. Kalian udah liburan kemana aja nih ya? Oke. Selanjutnya, hari ini kita akan membahas topik yang mungkin pernah kita alami ya, yang pernah kita saksikan, yang sangat-sangat dekat juga dengan kehidupan kita sehari-hari ya. Seperti tema yang udah kalian tonton di situ ya, say no to bullying ya. Jadi bullying itu sekarang ini lagi marak banget ya di kalangan manapun, meskipun ada di bawah umur, juga di usia remaja, apalagi itu di anak-anak yang sekolah ya. Bullying itu masih sering terjadi dan ini sangat dianggap sepele banget gitu guys. Jadi sayang banget ya buat teman-teman mungkin yang mengetahui atau menyadari ada bullying itu, mungkin bisa menghimbau ya, mungkin bisa memberitahu temannya buat nggak ngelakuin itu lagi seperti itu ya. Oke. Jadi apa sih bullying itu? Udah ada yang tahu loh buat sobat Ipsi yang di sana yang tahu apa itu bullying, boleh komen juga di bawah ya. Apa sih itu bullying? Terus dampak-dampaknya juga gimana? Teman kalian ada yang pernah dibully nggak? Atau kalian jadi pelaku membuli nih? Jadi buat teman-teman pokoknya siapapun yang pernah membuli, yang pernah dibully, yang pernah merasakan hal tentang membuli itu bisa komen di bawah ya. Oke guys. Buat ngobrolin topik ini nih, aku nggak sendirian karena ini topik penting. Jadi aku nggak sendirian, aku ngajak dua narasumber terbaik aku di sini. Yang sebelah nih ya. Oke, dua narasumber yang cantik-cantik ini akan menemani podcast live aku hari ini tentang say no to bullying. Oke, bagaimana nih kabarnya teman-teman? Alhamdulillah baik. Bisa perkenalkan diri terlebih dahulu ya buat kakak-kakak yang di sini. Ya, perkenalkan saya Aprilia. Di sini saya narasumber sebagai orang tua dari dua anak di usia sekolah. Yang pertama itu kelas 3 SMP, yang kedua TK. Oke, baik. Jadi Kalia ya. Kalia ini itu adalah orang tua guys. Jadi dia udah menjadi seorang ibu dari dua anak ya. Yang pertama masih SMP, kelas 2 SMP. Dan yang terakhir anaknya kelas TKB. kelas TKB itu ya. Jadi orang-orang banget nih ya Kalia ya. Jadi punya anak remaja dan juga anak kecil nih yang harus penuh pengawasan nih, gimana caranya mengawasi pergaulannya, juga pendidikannya seperti itu ya. Oke, untuk sebelah saya nih yang paling bening ya. Aku tuh suka cari narasumber yang bening nih. Wah ya, terima kasih ya Kak Sasa ya. Ya jadi selamat siang semuanya. Perkenalkan saya Nadia Fitri, bisa dipanggil Nadia. Saya sebagai mahasiswa semester 1 di Stesia. Jadi saya seorang dibilang remaja tapi mau dewasa gimana ya Kak saya? Betul sekali. Oke, jadi Kak Nadia ini mahasiswa ya. Mahasiswa boleh ditanya mungkin nomor teleponnya nih, lagi jomblo atau gimana gitu ya. Oke guys, kita lanjut aja nih ya. Ini ada dua narasumber aku dari dua kalangan yang sangat-sangat jauh berbeda ya. Yang satunya adalah seorang ibu dan satu lagi calon ibu. Yang pasti
banyak sekali pengalaman-pengalaman di sekitar tentang bullying atau tentang segala sesuatu yang tidak baik itu ya. Mari kita kupas semuanya pada podcast hari ini. Oke, aku mau tanya dulu nih, buat teman-teman tadi yang udah aku tanyain ya, apa sih bullying itu udah pada tahu belum nih sobat-sobat isi? Boleh komen di bawah bullying itu apa? Atau kalian pernah merasakan bullying? Boleh di komen di bawah ya. Mungkin kalian pernah pengalaman pribadi atau pengalaman teman kalian bisa di-share aja di bawah. Pernah merasakan bullying? Boleh di komen di bawah ya. Mungkin kalian pernah pengalaman pribadi atau pengalaman teman kalian bisa di-share aja di bawah. Waspada nih ya, anaknya nih gimana nih pergaulannya nih harus dipantau gitu. Jadi nggak bisa sembarangan dibebasin gitu aja. Tapi untuk anak yang terlalu dikekang itu juga tidak baik ya. Pokoknya itu semuanya itu wajar-wajar aja selagi di batas kewajaran, bukan terlalu berlebihan ya. Terlalu berlebihan mengekang itu juga tidak baik, terlalu berlebihan untuk membebaskan itu juga tidak baik. Seperti itu guys. Oke, kita langsung aja tanya-tanya nih ya, masuk ke topik pembicaraan kita tentang bullying. Aku mau tanya dulu nih untuk ke Kak Nadia nih ya, sebagai mahasiswa nih yang pernah menjadi mahasiswa semester 1. Iya. Semester 1 berarti perjalanan masih panjang ya. Panjang. Semangat ya. Tidak boleh menyerah ya, karena untuk mengejar gelar ya di sana-sana dunia. Oke, menurut Kak Nadia nih, mungkin pernah nggak sih melihat kejadian bullying? Pernah nggak? Pernah. Itu di waktu kapan? Waktu kelas SD sih masih. Wah, masih kelas SD dia udah lihat perilaku bullying ya. Ini gimana nih ceritanya? Bisa diceritakan dulu nggak? Jadi waktu itu ada teman saya, dia itu laki-laki, dia dari pindahan sekolah lain. Dari pindahan sekolah lain, dia itu anaknya pendiam, terus pokoknya pendiam banget tuh anaknya. Nah dari situ mungkin karena faktor lingkungan juga ya, jadi saya dulu tuh sekolahnya di madrasah, jadi bukan SD negeri seperti itu, jadi sekolahnya di madrasah dan termasuk memicu itu ya, kayak faktor bullying karena lingkungannya mungkin kurang infonya kurang luas gitu, jadi anak-anaknya tuh masih kayak suka kayak contoh biasanya kan ada anak yang ngomong soal kayak nama orang tua itu. Ya semua orang tua mungkin itu dibilangnya bercanda gitu ya. Tapi kan pasti ada batasnya juga yang bercanda yang harus semua barang bercanda. Ya benar. Kalau waktu itu teman saya itu dia tuh pendiam dan juga teman saya lainnya, maksudnya kayak teman untuk anggapannya kita bilangnya teman lama sama teman baru ya. Nah teman baru saya ini dia tuh anaknya pendiam banget, sedangkan teman lama saya itu anaknya aktif terus bilang kayak merokok gitu padahal masih kelas SD ya. Jadi di teman baru saya ini dia pendiam, nggak mau merokok, nggak mau kayak bolos saat pelajaran luar jajan itu nggak mau. Jadi dari situ teman lama saya itu kayak bully gitu loh, kayak jangan itu, terus sempat kayak saya lihat itu ada kayak pemukulan seperti itu. Itu karena mungkin faktor dari teman lama kali ya. Teman lama karena dia tuh memang anaknya tuh cenderung nakal, jadi kayak nggak terkontrol perilakunya, karena dia kan tuh ya suka merokok tadi ya. Dari kelas SD kelas 4 udah merokok nih. Wah, bahaya ini tuh sama-sama tidak diperbolehkan ya. Saran aku nih ya, mungkin buat kalian juga merasakan yang sama ya. Mungkin kalian kalau punya anak yang SD kelas 4 ini diperbolehkan merokok nggak? Itu kan tergantung dari lingkungan dari keluarganya ya. Kayak itu tidak lagi dari si ayahnya itu atau bapaknya itu merokok atau tidak. Benar kan memang sebetulnya bisa diedukasi juga kalau merokok ini hanya untuk orang dewasa saja, karena resikonya itu juga fatal juga. Itu kan nanti ngaruh ke paru-paru juga. Terus nanti kan untuk bekas-bekas asap rokok itu juga akan menempel di dinding kayak gitu. Mungkin bisa diedukasi seperti itu juga. Iya nih, bahaya nih ya kalau misalkan ada anak dia suka rokok nih, bisa mempengaruhi lingkungannya ya, mempengaruhi teman-temannya. Ini coba nih rokok nih gitu. Jadinya kayak orang yang mungkin penasaran nih ya, kalau pas itu rokok dia coba-coba, akhirnya semakinlah terjerumus gitu. Baik tuh guys. Jadi mungkin buat sobat-sobat di sana nih ya yang masih
SD ini sekarang lagi nonton tuh hindari banget tuh ya perilaku yang tidak baik. Terus juga lingkungan yang tidak baik itu lebih baik dihindarin aja. Kalau misalkan kalian itu tidak bisa menjaga diri ya, lebih baik dihindarin aja, cari pergaulan yang baik-baik saja. Seperti itu guys. Oke, wah ini keren banget nih ya pengalaman dari Kak Nadia SD udah menemui perilaku bully yang seperti itu nih ya. Terus gimana nih kelanjutannya tuh Kak Nadia? Dari situ ya, saya lihat dari teman guru saya itu kayak dia itu lebih ke cenderung diam, terus sempat kayak kalau lihat teman-teman datang tuh kayak kelihatan takut gitu kan, pasti korban bullying itu pasti seperti itu kan, kayak takut, terus cemas, dan juga mentalnya mungkin terganggu juga ya, karena memang apalagi sempat kena pemukulan kekerasan itu sangat apa ya, dampaknya tuh buruk sekali untuk kedepannya. Jadi teman saya sekarang itu dia tuh menjadi seorang yang mungkin kurang baik ya Kak ya. Jadi Ini yang dibully? Iya, yang dibully. Jadi yang dibully itu belum tentu dia akan menjadi lebih baik, tapi bisa jadi menjadi lebih buruk. Wow, keren ya. Berarti teman kakak ini dipengaruhi oleh lingkungan yang tidak baik, akhirnya sekarang dia ikutan tidak baik juga. Nah seperti itu nih guys, jadi aduh bahaya banget ya. Mungkin buat teman-teman juga jangan sampai lah ya kita tuh kayak gitu, fungsinya buat apa lah ya, untuk mengajak teman-teman ayo bunuh aja kayak gitu, jangan deh ya, sangat-sangat tidak disarankan ya. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya nih ya, dari untuk kalian ya sebagai orang tua nih, mau tanya dulu untuk kalian sebagai orang tua yang punya 2 anak nih, satunya nih yang remaja itu cewek ya, cewek. Itu perempuan. Mungkin untuk perempuan ini juga agak bahaya ya, menjaga anak perempuan tuh lebih aware banget, lebih ekstra ya. Ibaratnya kalau dibandingkan menjaga anak laki-laki itu menjaga anak perempuan lebih ekstra ya. Mau tanya dulu nih buat kalian sebagai orang tua, pernah nggak ngelihat kayak informasi dari sekolah anaknya tentang iya, kayak tidak diperbolehkan untuk berperilaku bullying gitu kan, itu pernah nggak ada kan? Ada. Kalau di sekolah itu biasanya ini sih kadang si muridnya itu juga malah disuruh buat poster terus habis itu disuruh untuk cari apa sih arti bullying kayak gitu, terus dampaknya seperti apa diperbolehkan, terus bahayanya seperti apa. Mereka malah kayak disuruh untuk presentasi seperti itu. Jadi kan sekarang banyak kegiatan kayak P5 kan Kak Sasa ya. Lah kegiatan tersebut itu biasanya anak-anak itu disuruh untuk buat poster, terus habis setelah diedit mereka itu kayak disuruh presentasi kayak gitu. Jadi presentasinya itu apa sih arti bullying buat kalian gitu. Oh, berarti dari pihak sekolah pun tuh melakukan ya, maksudnya melakukan kampanye anti bullying seperti apa, terus apa bahayanya, seperti dampaknya istilahnya, apa orang yang membuli sama yang dibully seperti itu Kak. Karena kan memang ini kan kalau di anak saya itu kelasnya itu dibully sama yang dibully seperti itu Kak. Karena kan memang ini kan kalau di anak saya itu kelasnya itu satu kelas itu cewek semua gitu loh, jadi cewek sendiri cowok sendiri. Jadi maka ya itu kalau misalnya cewek ketemu sama cewek kan biasanya aduh kayak kan, terus kalau misalnya nggak pas itu ya berantem, meskipun nggak sepele kan ya tetap aja namanya juga namanya masih anak-anak ya kan, seperti itu. Tapi memang dari sekolah juga ada seperti itu, jadi membuat anak-anak lebih kayak oh berarti ini aku nggak boleh melakukan bullying ya sama temanku sendiri, karena memang kan sekolahnya juga sekolah Islam, jadi memang sudah diajarkan untuk apa sih faedahnya, apa sih dosanya, seperti itu kayak bullying. Oh berarti menurut kalian nih, kalau udah diadakan kampanye anti bullying seperti itu di sekolah anaknya mungkin masih sering terjadi nggak perilaku bullying? Kalau cerita anak saya sih, kalau di sekolah ya cuma itu aja, cuma kayak bentrok, mungkin ada sesuatu hal yang mereka tidak sama kayak gitu. Kalau bullying sih, entah kalau misalnya cowok-cowok ya kayak, soalnya kalau yang cewek ini mungkin berantemnya cuma hanya sekitar hanya membahas tentang
tidak kesamaan antar pemikiran mereka saja kayak gitu. Cuma kayak dulu sempat sih katanya saya itu kelas 7-nya itu juga gitu, anaknya kayak minder seperti itu. Terus mereka dianya sendiri yang merasa minder, padahal bukan teman-temannya yang melakukan penindasan apa istilahnya, tapi dia sendiri yang merasa minder kayak gue aku nggak di apa nggak belajar nggak di kelompok apa seperti apa sampai orang tuanya itu ke sekolah gitu loh, ini saya kenapa aku nggak dikumpulin ya gitu apa kayak jadi lain kayak gitu. Jadi kayak dia tuh merasa sendirian gitu ya. Padahal harusnya kan dia nggak merasa untuk ya itu tadi kayak ngejudge dia atau seperti apa. Seharusnya kan dia kan juga sama gitu ya, sama-sama manusia normal. Harusnya memang apa bedanya dia merasa kayak nggak diajak sendiri gitu. Juga tidak baik gitu ya buat sobat Ipsi. Mungkin perlu berhati-hati. Geng-gengan itu juga sangat tidak baik, sangat tidak disarankan ya. Kenapa sih kita harus memilih-milih teman ya? Kenapa kita nggak berteman aja lah semuanya satu kelas gitu ya kan? Kita kan sama gitu, sama-sama manusia nih ya, sama-sama cewek juga ya. Jadi nggak usah lah pilih-pilih teman-teman gitu. Itu nggak baik ya buat sobat Ipsi, harus berhati-hati ya, jangan sampai terjadi geng-gengan seperti itu. Karena itu pemicu jadi perilaku-perilaku yang buruk ya, mungkin geng ini gitu, jadinya nggak baik ya, kayak juga sebenarnya. Wah, ini gimana nih menurut Kak Nadia nih sebagai seorang mahasiswa, mungkin ada nih rencana-rencana kampanye untuk anti bullying apa gitu, atau gimana nih untuk di kawasan perkuliahan nih menurut Kak Nadia? Kalau di kawasan perkuliahan ya, kalau rencananya sih ada sih Kak Sasa, karena biasanya kan kayak anak himpunan mahasiswa itu kan ada kayak organisasi itu banyak sekali kayak rencana-rencana untuk acara lain-lainnya itu, dan kita mau melakukan namanya pelajaran masyarakat. Jadi di situ kita masuk ke desa-desa yang mungkin desa itu kurang informasi, kurang teknologi, dan juga kurang wawasan yang kurang luas. Benar juga ya. Jadi dari situ peran mahasiswa, peran remaja, anak muda yang di Indonesia ini sangatlah penting untuk masuk di wilayah-wilayah tersebut. Karena apa? Itu dampaknya pasti akan baik untuk anak-anak yang mempunyai informasi tersebut. Jadi kita bisa nih sosialisasi mengenai bullying, terus mengenai tentang media sosial, terus tentang lain-lainnya itu sangat penting. Iya sih, karena memang orang tua itu kadang juga nggak ngerti perkembangan teknologi ya. Jadi sangat kurang informasi banget ya. Apa sih zamannya sekarang tuh semakin semakin melesat, semakin jauh banget. Jadi mungkin orang tua juga harusnya ikut belajar ya, mengikuti perkembangan teknologinya, ikuti kayak gimana sih anak-anak mudanya, anak-anaknya bergaul kayak gimana gitu ya. Mungkin jangan hanya diem aja, tahu-taunya anaknya lagi mukulin anak orang, sama-sama gitu. Berantem juga. Betul sekali tuh. Jadi bagus sih ya untuk rencananya anak-anak mahasiswa yang sangat-sangat keren nih ya untuk generasi muda kedepannya. Karena pengabdian masyarakat tuh jadi menyusuri kampung-kampung gitu kayak. Iya benar. Jadi kita ada kayak sudah ada kenalan orang dalam seperti itu. Jadi kita ada kayak namanya peta gitu ya. Jadi di peta nomor 1, 2, 3, nah itu per tahunnya itu kita adakan dari mulai 1, 2, 3 seperti itu. Jadi waktu sekarang ini rencananya nanti di bulan Februari waktu liburan semester liburan semester setelah UAS itu kita akan mengadakan pengabdian masyarakatnya. Jadi dia di wilayah di daerah Trawas, dia biasanya itu perlu bantuan seperti teknologi juga, karena memang desanya itu masuk untuk ke pasar Wisma itu sangat jauh, sampai 10 km lebih. Jadi dia benar-benar kayak terpelosok gitu loh, desanya terpelosok meskipun anaknya sudah sekolah, tapi memang karena perkembangan zaman itu kadang tertinggal di kota-kota lain. Jadi perlunya para mahasiswa, para remaja, anak-anak muda sekarang itu perlu masuk di desa-desa. Ya, itu sangat-sangat kegiatan sangat bermanfaat lah ya. Jangan sampai pokoknya orang yang ketinggalan informasi itu jangan sampai dibiarin ya. Karena kalau dibiarin itu semakin tidak tahu nih. Tiba-tiba semakin tidak tahu dan semakin tiba-tiba ada berita-berita yang tidak enak gitu ya. Mungkin harus perlu pencegahan nih dari
anak mahasiswa teman-teman karena dia. Oke, semoga lancar lah ya dia karena dia rencana-rencananya bisa terlaksana semuanya. Wah, keren nih. Dari rencananya Pak Nadia sebagai mahasiswa, terus juga di pengetahuan dari kalian di sekolah-sekolah anaknya ya, kayak gimana sih kampanye-kampanye anti bullying yang sudah terjadi itu. Oke, sekarang aku mau tanya lagi nih, buat masing-masing ya, buat Kak Nadia dulu nih, aku mau tanya ke Nadia, ke Kak Nadia, apa sih yang biasanya menjadi pemicu seseorang itu melakukan bullying, tahu nggak? Apa sih Kak? Pernah nggak mungkin dari teman Kak Nadia, dia tuh sebagai pelaku pembuli nih. Nah itu apa sih, kok bisa sih dia tuh bully, penyebabnya itu apa gitu? Kalau menurut saya lihat dari lingkungan kuliah, lingkungan manapun itu, kalau memicu bullying itu biasanya bervariasi sih Kak Sasa. Bisa jadi banyak sekali, jadi bisa jadi dari lingkungan, terus dari mungkin dia rasa tertekan dari keluarga, bisa terus dari rasa rendahnya percaya diri dia, jadi dia melampiaskan ke orang. Biasanya seperti itu. Jadi pemicunya banyak sekali kalau kalian melakukan bullying. Contohnya seperti itu sih Kak. Iya sih ya, bener ya. Mungkin dari faktor lingkungan, terus juga faktor dari keluarga ya, karena dia tuh merasa tertekan mungkin dari sisi Persaingan juga keluarga. bisa, dari persaingan. Contoh iya. kayak kalau di saya itu mungkin ada namanya anak pintar sama anak kurang pintar. Iya. Jadi anak yang kurang pintar tuh merasa iri padahal dia itu nggak belajar tapi nilainya jelek, tapi dia merasa kayaknya aku bagus ya. Jadi dari situ dia kayak punya pikiran, wah ini anak pintar itu ini gede terus, padahal dia kan harusnya berusaha harus punya pikiran yang mungkin pikirannya belum terbuka ya. Jadi dari situ bisa jadi faktor persaingan, dari persaingan sosial itu bisa jadi pemicu bullying. Iya, betul ya. Wah, semakin ngeri ya, kalau semakin zamannya kayak gini tuh ya. Buat kalian nih, gimana nih kalian sebagai orang tua? Menurut kalian? Biasanya itu ya tadi dari segi orang tua itu mungkin ya ini kan, kalau orang tua memang sama-sama bekerja, alangkah baiknya itu meluangkan waktu untuk mengajak edukasi ke anak-anaknya. Mungkin bisa tanyakan gimana sekolah hari ini, atau mungkin waktu pas pulangan itu apa susahnya yang apa gitu kan. Terus bisa nanti dievaluasi kembali, mungkin ada kekurangan apa di pelajaran tersebut, nanti bisa dibahas kembali seperti itu. Itu kan kalau udah yang ini ya kelas 2 SMP. Kalau yang masih kecil itu memang karena memang namanya juga masih kanak-kanak, jadi kan memang dia pokoknya mau main sendiri dan lain sebagainya. Seperti itu biasanya kalau bunyi itu ya dari mungkin dari orang tuanya yang kurang memberikan perhatian penuh mungkin ya kan. Mungkin dari sisi orang tua mungkin menganggap semua bisa diberi uang, tapi perhatian dari seorang orang tua itu juga dibutuhkan oleh anak-anak seperti itu. Iya, mungkin orang tua mah pokoknya mikir makan gitu ya, makan, mandi, tanpa tanya-tanya gitu, sekolahnya dia gimana, terus apa yang sudah dia lakukan gitu kan, apa yang sudah orang lain lakukan ke dia, mungkin itu yang harusnya perlu diperhatikan lagi ya. Apalagi kalau misal di anak yang masih kecil itu mereka kan pasti akan membutuhkan perhatian yang sangat perhatian penuh gitu loh. Jadi ekstra. Jadi alangkah baiknya kalau misal punya anak yang masih TK atau di bawah TK itu tadi lebih baik memberikan perhatian yang lebih lagi, kan nanti bisa kayak bermain berinteraksi seperti itu. Iya sih, setahu saya kan memang kalau orang tua zaman sekarang pokoknya dia bekerja, cari uang, udah sekolah, udah makan, dia biaya hidup, udah ya, udah urusan lainnya udah nggak dipikirin ya. Bahaya banget ya, mungkin Kalau mikir, tapi sekarang gini loh Kak Sasa, kalau mikir orang tua itu juga beda-beda loh. Iya, beda generasi, beda juga, beda untuk menangani anak-anaknya juga seperti itu. Jadi kalau dari kalian itu kan generasi milenial kan, jadi kan sedikit tahu tentang gimana sih cara mendidik anak seperti itu. Karena kan memang kalau di Gen Z ini kan memang ya sedikit nanti kayak meluap seperti itu, lihat anaknya gini langsung meluap itu ya, berapa kurangnya
pakai ilmu nggak ya? Iya, Jadi seperti itu. sebelum mempunyai anak pun juga harus dibekali ilmu. Ya. Nah itu penting ya, itu sangat-sangat penting nih. Mungkin juga sobat IFSI yang pengen tahu tentang ilmu penting juga bisa lah ya. Cari-cari tahu dulu mungkin buat di sana ada para calon ibu yang mau menikah nih, Ya, mau persiapan dulu parenting. Gimana caranya untuk menjadi seorang ibu? Nah, Kan? itu yang paling penting ya. Betul. Betul, itu yang paling penting sebenarnya. Keren-keren nih. Wah, oke untuk pertanyaan selanjutnya nih, pertanyaan selanjutnya nih, ada nggak menurut Kak Nadia nih dampak terbesar bullying dalam jangka yang panjang? Dalam jangka panjang mungkin ya, apa sih dampak terbesarnya korban bullying dalam jangka panjang seperti itu? Kalau menurut saya ya, jadi dampak terbesarnya dalam jangka panjang itu bisa dari mental, tentang mental, terus dia pasti stres, ketakutan, terus dia juga pasti penurunan rasa percaya diri. Jadi habis dibully biasanya kalau saat ketemu sama orang itu takut. Oh iya, nggak pede ya. Nggak pede, benar sekali. Jadi kayak aduh kayak apa ya, Iya, terkurung gitu ya. benar. Jadi merasa Jadi dia itu punya anggapannya kayak luka yang membekas gitu. lukanya nggak kelihatan nih. Iya. Lukanya nggak kelihatan tapi itu Tapi nggak bisa hilang gitu. banget, nggak bisa sembuh, sulit ya sembuh ya. Nah, jadi dia kan kalau sudah membekas itu kan mengganggu kehidupan dia. Jadi seterusnya masih bahkan dia ingat-ingat meskipun kejadian sudah mulai dari SD, tapi kalau sudah terjadi pasti dia ingat lagi. Gitu. Ingat bisa juga jadi dendam ya. Benar. Bahaya banget ya. Dampak terbesarnya bisa sampai bunuh diri mungkin ya. Iya. Sekarang tuh udah banyak banget nih ya kejadian-kejadian di sekolah-sekolah maupun sekolah internasional maupun sekolah yang swasta atau yang negeri itu banyak banget kasus bullying yang akhirnya menjadikan anak tuh bunuh diri nih, menyerah ya karena hidupnya kayak gini banget, terpuruk mungkin karena nggak ada support, terus ada juga mungkin nggak ada yang peduli ya. Karena bullying itu apa nih kasus yang sangat-sangat disepelekan mungkin ya untuk semua orang ya. Aku nggak tahu ini semua oknum mungkin ya, semua oknum mungkin menyepelekan ada bullying aja, mungkin mikir anggapannya itu cuma bercanda, tapi nggak tahu ya gimana rasanya menjadi korban yang dibully. Itu rasanya itu sakit banget, nggak pernah nggak bisa diungkapkan, nggak bisa dijelaskan ya, pokoknya sakit lah. Wah ini bahaya ternyata dampak terbesarnya bullying ini ya. Terus buat kalian nih, pernah nggak ada nggak nih dampak terbesar bullying dalam jangka panjang? Kalau menurut saya itu dampak terbesarnya mungkin mereka ya itu tadi ya mental itu, terus habis itu kayak merasa kecemasan yang berlebih. Jadi kan istilahnya kan dia kan kayak sering apa namanya kayak ditindas terus dibully seperti itu. Terus mungkin itu bisa jadi mereka akan melakukan hal yang sama ke orang lain. Oh, baik. Sebagai pembuli seperti itu bisa jadi kan yang dibully akan menjadi pembuli. Iya, karena memang dia kan merasa aku pembuli, kayak gini ya kan. Tapi pokoknya ini mau ada orang yang merasakan seperti saya seperti itu. Bisa jadi itu jadi berantai nih ya. Iya. Jadi berantai Makanya akhirnya. harusnya tuh nggak kayak gitu ya. Iya, Makanya betul. tuh dari awal sejak pemula nih ya yang Iya. jadi pembulinya tuh harusnya tuh sadar diri nih, harusnya tahu lah ya kalau itu tuh perilaku yang tidak baik dan jangan sampai jadinya rantai nih yang dibully akhirnya jadi pembuli Iya kan? Pasti ada banyak yang seperti itu karena memang kan mereka kan udah merasa tertekan, nah melampiaskan tersebut, ya kan? Apalagi udah gak dipedulikan, terus mau gimana? Maksudnya untuk mengekspresikan apa namanya? Aku ini nggak bisa kayak gini terus gitu kan? Jadi akhirnya ya itu tadi menjadi pembuli. Jadi sangat mengerikan gitu ya. Jadi belum tentu yang dibully itu akan menjadi lebih baik. Bisa jadi menjadi pembara-bara. Wah, kasusnya ini sangat-sangat ngeri ya. Kalau misalkan dia dibully, kemudian dia jadi pembuli, aduh, jadinya mungkin makin jadi-jadi ya, lebih parah dari sebelumnya bisa juga ya, karena aduh, aku dulu pernah merasakan kayak gini ya, dia tuh kayak ingin balas dendam, mungkin balas dendam dia ke orang yang apa
apa nih nggak punya keberanian juga kayak dibuliannya tercurahkan lah keinginannya dia tuh terpuaskan lah ya tuh maksudnya Pasti. aduh ngeri banget sih Tapi ya kalau misal orang awam itu pasti apa sih bullying? Iya. Sekarang karena memang mereka juga mengalami sendiri. Dan nanti kalau sama orang yang udah mengalami terus habis itu tidak bisa melampiaskan, tidak ada yang peduli sama sekali, wah itu udah malah akan menjadi biasa. iya pernah nggak ini nggak sih kalian dan kalian jadi lihat sosmed nggak yang terjadi mungkin akhir-akhir apa ya pertengahan bulan mungkin ya itu ada kasus bullying di sekolah negeri ya sekolah kita masih sekolahnya pokoknya kita sebut aja sekolah negeri kita juga nggak tahu di mana itu SD atau SMP ya SMP kayaknya jadi dia itu dibully sampai ditelanjangi. Nah itu sampai ditelanjangi di kolam renang ya kayak ekskul renang mungkin ya ditelanjangi di kolam renang akhirnya dia itu udah melapor infonya dia itu sudah melapor ke pelindungan anak itu Komnas Perlindungan Anak itu tapi tidak ada respon sama sekali kemudian akhirnya dia itu akhirnya dia itu komen ke Instagramnya selebgram Andi Sugar. Nah itu mungkin buat sobat Tipsy yang belum tahu infonya bisa cari tahu ya di sosial medianya Andi Sugar. Itu ada banget banyak sekali cuplikan-cuplikan video anaknya juga ada kemudian anaknya just tapi yang aku tahu tuh anaknya juga ada keterbatasan. Jadi kayak dia itu bicaranya tuh gagap. Nggak lancar, kurang lancar ya, kurang lancar. Jadi kayak gagap, mungkin dari situ ya, jadi dia tuh dibully, karena dianggap tidak sama dengan teman-temannya, jadi dia dibully sampai ditelanjangi. Terus dia udah melapor ke sekolah, tapi sekolah itu minta damai. Sekolah itu infonya minta damai dengan dikasih uang 500.000. Semua bisa dipegang uang. Iya. Nah itu ya, itu semakin nggak tahu ya. Tadi karena memang sebenarnya kayak penegak hukum dan lain sebagainya itu lebih untuk apa sih artinya bullying seperti itu lah terus sebagainya seperti apa harusnya lebih bergerak secara menyebar lah jadi biar sekalian itu lebih perhatian gitu jadi sama-sama saling peduli kayak gitu kalau misalnya memang hanya karena itu loh bukan temanku yang dibully biarin aja kayak gitulah sama aja kan bohong. Wah itu sangat-sangat ceritanya ini ya bahasa saya bisa jadi meskipun kita mengadakan kampanye dari beberapa kota di beberapa wilayah semuanya wilayah tapi kita itu tuh kembali ke diri kita masing-masing jadi meskipun kita ngasih arahan bullying itu namanya seperti ini terus resikonya seperti ini bahayanya seperti ini itu percuma gitu kalau nggak dari mereka sendiri jadi sangat penting untuk kalian semuanya tuh penting sekali untuk sadar. Yes, harus dikasih efek jerah mungkin harus dicambuk ya. Pembeli mungkin harus dicambuk. Jadi kalau merasakan efek jerah pesannya nggak mengulangi lagi. Karena gimana ya, emang semuanya udah diedukasi ya. Mungkin pihak sekolah juga mengedukasi, maupun kepolisian juga udah mengedukasi. Mungkin ada ke sekolah-sekolah untuk perilaku bullying itu tidak diperbolehkan kayak gimana bahayanya dampaknya dan semua pengalaman yang sudah terjadi tapi untuk perilaku pembulinya sendiri tuh mungkin agak nggak bebel ya nggak bisa dikasih tahu akhirnya dia tetap aja sama aja mungkin dia harus kena karma dulu nih dibalik aduh ngeri banget kan aduh yang infonya anak yang SMP itu yang SMP negeri itu sampai dikasih uang 500.000 tapi akhirnya dia nggak mau tetap minta ke jalur hukum itu ya memang harus di jalur hukum jadi nanti jadi efek jelas iya sih tapi itu ada isu lagi ada netizen yang komen katanya itu si yang dibully ini yang korban bullying itu katanya tuh dia tuh sering usil jadi dia tuh sering usil ya tingkahnya mungkin usil ke teman-temannya akhirnya
nggak tahu ya mungkin ya, karena dia kan ada keterbatasan juga, tapi kan mungkin itu memang seperti itu karakternya ya, karena dia itu seharusnya itu sekolah di sekolahnya spesial mungkin ya, nggak harus di sana ya, tapi kan ya nggak tahu lagi ya, karena dia itu sering usil, akhirnya teman-temannya tuh udah pada kayak gemesnya, kayak ada foto diusilin kayak gimana jadinya berperilaku seperti itu. Info isunya seperti itu, tapi aku masih belum tahu nih benernya kayak gimana ya, masih isu-isu aja. Jadi sebelum dia dibully ternyata ada sebab akibatnya dia. Karena memang ada ya, tapi ada yang benar-benar dia memang dia tuh dibully, dia dibully. Dia memang suka membully, ada sih. Banyak banget lah ya macam-macam anak di usia-usia pertumbuhan yang mungkin yang harus sering-sering diinformasikan, sering-sering dikasih tahu ya Allah astaga. Oke, di selanjutnya aku mau tanya, boleh sambil minum sekalian. Sambil minum ya. Oke, aku mau tanya lagi nih untuk pertanyaan selanjutnya. Untuk karena dia nih, mungkin karena dia nih kalau misalkan bisa memberi saran, mungkin di sana ada pelaku pembeli ya. Anggap aja di sana ada pelaku pembeli karena dia mau ngomong apa? Enggak saja. Utarakan. Siapkan saja. Baik, jadi kepada para pembeli Pakai penekanan ya. saya mengatakan bahwa perilaku yang kalian perbuat itu sangat-sangat tidak baik, karena itu dampaknya sangat-sangat panjang untuk banyak. Jadi bisalah kalian untuk mencari hal-hal yang lebih positif, Jadi inspirasi ya. inspirasi yang lebih positif untuk melakukan hal-hal yang lebih baik daripada melakukan bullying. Tapi kan juga Kak Sasa, ada anak yang berpikiran, kan sekarang banyak sekali ya kayak kita menggeserkan tentang bullying. Iya. Jadi banyak sekali anak yang mungkin bawa umur itu ada yang kemarin ada kasus yang kayak bunuh satu keluarga. Oh, itu dari dia tuh bunuh orang tuanya ya. Bunuh orang tuanya gitu. Jadi dari situ ada banyak sekali ya mungkin anak punya pikiran bilang saya masih di bawah umur jadi nggak mungkin dipindah. Oh, ya benar-benar. Kan jadi seperti itu. Jadi untuk mungkin dari pemerintah ya sekarang yang mungkin bisa lebih baik lagi untuk aturan-aturannya, mungkin dari yang di bawah umur itu ada efek jerahnya gitu. Jadi nggak hanya di atas umur 17 tahun gitu. Jadi banyak sekali sekarang anak-anak yang melakukan seperti itu. Apalagi kalau sudah mematikan orang tuanya, itu maksudnya kayak membunuh darah dagingnya yang mengeluarkan emosi mereka gitu ya. Terus saya nggak ngerti kayak gitu. Nah, gimana ini sudah dikasih, maksudnya kayak sudah dikasih fasilitas yang mungkin cukup lah kalau dari orang lihat itu orang kaya, tapi kok kayak merasa kurang gitu kan, bisa jadi dari efek bullying itu sih kalau menurut saya. Kalau menurut aku tuh mungkin itu karena perkembangan anaknya mungkin ya. Karena anaknya mungkin apa ya? Mungkin perkembangannya dia itu yang dilihat tuh mungkin hal-hal yang tidak baik ya, bisa jadi dari pengaruh gadget nih ya, mungkin dia tuh melihat hal-hal yang tidak baik, dia lakukan. Ada nggak sih yang kayak gitu? Mungkin dia lagi buntu mungkin ya. Terus mungkin nggak tahu lagi dari orang tuanya sudah kayak merasa aku ini terlalu tertekan dari orang tua. Kan biasanya dari orang tua kan mungkin ada penekanan kamu harus dapat rating sekian atau mungkin kamu harus dapat nilai sekian. Nah terus waktu pas dia itu benar-benar sangat-sangat di posisi tertekan dan mungkin melihat dari sosmed, wah ini kalau misalnya aku kayak gini meluapkan amanahku ini bisa melakukan seperti itu juga bisa. Tapi memang gadget itu ada plusnya ya, ada bahaya. Karena ada juga dulu tuh kayaknya anak ya yang melakukan perencanaan pembunuhan. Jadi dia tuh berencana ingin membunuh, nggak tahu tuh membunuh keluarga atau gimana ya. Tapi dia tuh melihat step by stepnya itu dari gadget. Itu aja. Jadi dia tuh nonton video gitu tentang apa ya? Mungkin tentang kartun, tentang pembunuhan atau tentang apa. Dan dia tuh ngikutin step by stepnya itu untuk merencanakan pembunuhan. Dan terjadi juga, terbunuh juga orang tua. Gitu ya, itu juga bahaya. Orang tuh harusnya mantau, karena sekarang tuh sering banget nih anak nangis udah dikasih handphone aja. Mungkin sebagai orang tua gimana nih kalau menghadapi anaknya nangis takut itu
itu kan hanya emosi sesaat ya. Maksudnya itu hanya sesaat saja untuk bisa dia tidak menangis lagi. Tapi lebih baik apa namanya dialihkan ke yang lainnya. Misalnya nih punya mainan apa, atau seperti apa, atau kesukaan apa. Dia itu sukanya apa, main bola atau main basket atau mungkin mau dialihkan beli jajan atau apa sepertinya seperti itu. Jadi harus ada peran orang tuanya ya, jangan dibiarin. Jadi kan dari Dari orang tuanya, kalau dari Gen Z ya, karena Gen Z ini kan sangat-sangat sangat maju ya sekarang ya. Apa harus handphone ya? Apa itu semuanya itu ada di handphone gitu ya. Jadi kalau seumpama kita beli apa di toko online, kan banyak semuanya tersedia di bawahnya aja. Jadi kalau menurut versi Gen Z sekarang kan ada YouTube ya. Jadi YouTube itu ada YouTube Kids. Itu bisa banget ya untuk mama-mama Gen Z, meskipun anaknya rewel tapi mamanya mungkin nggak punya mainan ya kan. Sekarang Gen Z kan males banget ya buat beli mainan, gara-gara semangat banget. Jadi bisa kalian mungkin download di YouTube Kids atau bisa mungkin kalian beli mainan yang mungkin bisa edukasi juga. Contoh seperti di Ipsi kan ada itu ya. Oh iya, itu ada Vivi. Nah Vivi itu kan bisa itu ya, kan anaknya Mbak Lia beli kan ya. Jadi Vivi itu saya coba dari anaknya Mbak Lia ya. Dan Vivi itu bisa kayak di barcode terus suaranya kayak gitu. Anak-anak bisa senang sekali ya main HP di langsung bunyi gitu bisa. Jadi bisa menghabiskan banget aja meskipun tidak melulu di YouTube cari apa namanya kan gitu kan biasanya ada kayak meskipun kita lihatnya anak-anak tapi di video selanjutnya biasanya video random kan gitu biasanya. Jadi tetap perlu pantauan dari orang tua. Iya sih, benar ya. Jadi untuk para orang tua mungkin di sana lagi nonton di sini ya, bisa dilihat YouTube Kids ya, untuk anak-anaknya yang pengen kita bisa beli bermain sama anak, beli flashcardnya isi. Nanti kalau pengen tahu flashcardnya kayak gimana lebih detailnya bisa langsung aja ya kontak di LBA di akun TikTok itu langsung aja di kontak aja deh mau tanya tentang Vivi. Ada tuh flashcard IPSI ya namanya, itu ada kode pembelajaran itu untuk jenjang PAUD dan TK. Di episode ini saya ingin menyampaikan bahwa setiap dan kita punya peran untuk menghentikan bullying ya. Untuk menghentikan bullying. Jadi mulailah dari hal kecil. Jaga ucapan, tunjukkan empati, dan jangan takut untuk bersuara. Ingat, perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil. Oke, terima kasih guys. Bye-bye. Bersama IPSI, raih prestasi